Dalam video amatir, genteng sebuah bangunan puskesmas di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dibongkar pihak pemborong. Para pekerja terus membongkar satu persatu genteng puskesmas yang baru saja diresmikan tersebut. Genteng bangunan puskesmas dibongkar sebagai luapan kekesalan pemborong akibat ulah PT Arta Dinata, pihak kontraktor yang hingga kini belum juga melunasi pembayaran sebesar 650 juta rupiah dari nilai kontrak sebesar 3,1 miliar rupiah. Nah, saya sebagai pihak ketiga yang mengerjakan subkonnya berdampak juga ikut pemborong berarti. Ya, pemborong. Berdampak juga tagihan saya tidak dibayarkan juga. Nah, di belakang saya kan juga saya hutang itu, pekerjanya hutang. Ada bingung, tidak bisa mengembalikan hutang, ya ini tak ambil. Kisruh pembayaran berawal saat PT Arta Dinata selaku kontraktor memenangkan tender pembangunan puskesmas Jambu. Dalam perjalanannya, ternyata kontraktor diputus kontrak, sementara pemborong tetap menampungkan pekerjaannya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Anyus melaporkan. Langkanya minyak goreng dan kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan, ratusan warga dengan penuh antusias menyerbu pembagian sembako gratis yang dibagikan oleh salah seorang warga di Pulau Gadung, Jakarta. Satu orang, satu kupon. Ratusan warga rela antri panjang di area Masjid Baitul Hikmah, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski harus antri panjang, namun hal tersebut tak menyurutkan antusiasme warga yang ingin mendapatkan bantuan sembako gratis yang dibagikan oleh salah seorang warga. Para warga bahkan mengaku senang lantaran mendapatkan bantuan berupa beras, gula, hingga minyak goreng yang kini harganya meningkat tajam sepekan jelang Ramadan. Bisa membantu sih. Lagi naik banget ini minyak. 50 kayaknya. Iya, paling mahal. Ya, alhamdulillah bersyukur banget. Terbantu banget. Tersedia 1.400 paket yang disalurkan bagi warga kurang mampu yang berada di 3 RW. Ini untuk warga yang tidak mampu. Intinya sih tujuannya untuk memperkenalkan kepada orang-orang lain yang punya uang lebih untuk berbagi. Gitu. Kenapa minyak goreng sama gula isinya gitu? Karena lagi sulit. Karena lagi sulit, pemerintah kita juga kan di mana-mana juga lagi mahal. Makanya saya coba untuk berbagi untuk lingkungan. Rencananya pembagian ribuan paket sembako gratis ini akan digelar 3 kali dalam setahun. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, demi mendapatkan minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah, ratusan warga di Ponorogo, Jawa Timur rela antri sejak subuh. Pembelian pun dibatasi hanya 5 kg per orang. Ratusan warga ini mengantri sejak subuh demi mendapatkan minyak goreng curah di salah satu toko sembako di Pasar Legi, Ponorogo, Jawa Timur. Terlalu lama berdiri, para pembeli yang sebagian besar penjual gorengan ini duduk berteduh karena kelelahan. Toko ini menjual minyak goreng curah seharga Rp15.500 per liternya. Nah, hari ini kan dibagi rata 5 kilo semuanya, biar rata. Kalau nggak dapat? Kalau nggak dapat nangis. Hari Senin. Iya. Sementara pengelola toko mengaku pengiriman minyak curah dari pabrik berkurang drastis. Saat ini hanya 2 ton per hari dan pengirimannya pun sering telat sehingga terjadi kelangkaan. Kalau belum subsidi tidak terbatas. Semua pembeli boleh sebanyak-banyaknya kalau bukan subsidi. Terbatasnya ketersediaan minyak membuat warga mengantri sebelum toko buka. Sebab jika tidak, warga akan kembali pulang dengan membawa jerigen kosong. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman korban kecelakaan minibus yang terjun ke sungai di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Saat dievakuasi, korban ditemukan tewas di dalam minibus.
Isak tangis keluarga pecah mengiringi prosesi pemakaman Devriani Rani Rantebalik, salah satu korban meninggal dunia saat kecelakaan minibus yang terjun ke sungai di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Keluarga dan sejumlah kerabat yang hadir tak kuasa menahan kesedihan. Jenazah korban dikebumikan di pemakaman keluarga di Kecamatan Buntao, Kabupaten Toraja Utara. Keluarga tak menyangka korban begitu cepat meninggalkan mereka. Sosok yang sopan dan murah senyum ini telah pergi meninggalkan keluarga. Dengan keluarga kami pun mengenalnya, dia itu anak yang baik, yang sangat-sangat perhatian kepada suami, anak, orang tua, bahkan semua keluarga. Senyum khas yang menjadi ciri khas Devi itu yang akan selalu terkenang untuk kami semua keluarga, untuk kami rekan kerja, rekan pelayanan, karena dia itu selalu menyapa dengan senyuman. Kecelakaan yang terjadi pada 20 Maret lalu merenggut nyawa 2 orang korban, yakni Devriani Rani Rantebalik dan Amata Bitikaka. Sementara 5 penumpang lainnya selamat. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jeffrey Tonapa, iNews melaporkan. 2 anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut gugur, 2 kritis, dan 6 lainnya terluka dalam penyerangan pos Satgas Muara dan Pesisir di distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua oleh kelompok separatis teroris Papua Sabtu petang kemarin. Kelompok separatis teroris Papua yang dipimpin Egyanus Kogoya kembali berulah. Sabtu petang kemarin, mereka menyerang pos Kuari Bawah, Satgas Muara, dan Pesisir Korps Marinir TNI Angkatan Laut di distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua. Akibat serangan, 2 anggota Korps Marinir yaitu Letda Muhammad Iqbal dan Pratu Wilson Anderson Here gugur. 8 personel lainnya luka-luka, bahkan 2 diantaranya kritis. Para korban serangan kelompok separatis teroris Papua Minggu siang berhasil dievakuasi ke Mimika. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, 6 prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang menderita luka tembak langsung dibawa ke instalasi gawat darurat RSUD Mimika. Sedangkan 2 jenazah dibawa ke kamar jenazah. Rencananya, 2 jenazah akan segera dipulangkan ke kampung halaman usai diperiksa. Kelompok separatis teroris Papua akhir-akhir ini makin sering berulah. Sabtu 19 Maret lalu, kelompok bersenjata yang dipimpin Indius Kogoya membakar permukiman warga dan puskesmas di distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Ratusan anak dan remaja di Depok, Jawa Barat pawai obor keliling kampung. Kegiatan itu merupakan tradisi tahunan yang digelar menyambut bulan suci Ramadan. Ratusan warga di Kelurahan Tirtajaya, Depok, Jawa Barat melakukan tradisi pawai obor keliling kampung dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pawai obor ini diikuti anak-anak remaja hingga dewasa. Dengan penuh antusias, warga membawa obor dengan diiringi tabuhan gendang marawis serta beduk. Farihul Mutakin, Ketua RW setempat, mengakui jika tradisi ini dilakukan setiap tahun menjelang Ramadan, meski sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Tujuan dari pawai obor ini untuk memberi semangat kepada warga, terutama anak-anak untuk menjalani ibadah puasa nanti. Tradisinya seperti ini, jadi setiap menjelang Ramadan diadakan pawai obor untuk anak-anak. Artinya ini memberi semangat anak-anak untuk menyambut bulan suci Ramadan, biar semangat untuk menjalankan puasanya nanti. Jarak tempuh pawai obor tersebut bisa mencapai 2 hingga 3 km. Warga berharap dengan kegiatan pawai obor ini dapat memberikan energi semangat bagi warga lainnya dalam menjalankan ibadah puasa. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Minggu pagi tadi menyambangi markas Partai Keadilan Sejahtera di Pasar Minggu, Jakarta. Mantan pasangan Pilgub DKI 2017 itu berdiskusi tertutup bersama Ketua Dewan Syuro dan juga Presiden PKS.
Anies Baswedan Sandiaga Uno Minggu pagi menyambangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedatangan mantan pasangan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 itu disambut hangat Ketua Dewan Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Ahmad Syaiqo serta kader PKS yang sejak pagi memenuhi markas PKS. Selain melepas peserta pawai Ramadan yang digelar DPP PKS, Anies Sandi juga berdiskusi dengan para petinggi PKS, namun mereka enggan membuka ke publik apa yang dibahas dalam pertemuan tertutup itu. Anies hanya menyampaikan harapannya agar PKS makin kuat di DKI Jakarta. Kumpulnya kita ini sekaligus menandai bahwa makin solid, makin siap untuk pertama masuk ke bulan suci Ramadan, yang kedua untuk menjadi partai yang makin kuat di Jakarta ini. Sementara itu, Sandiaga Uno enggan berkomentar saat ditanya pertemuan itu membahas Pilpres 2024. Sandi melempar pertanyaan itu ke petinggi PKS. Undangan dari DPP PKS untuk bersepeda dan tugas di kementerian banyak sekali bersinggungan dengan teman-teman di PKS. Fokus sekarang adalah memastikan kebangkitan ekonomi kita dan isu-isu yang berkaitan dengan politik biar Pak Presiden sama Habib Salim yang menjawab. Saya tugas kerja di kementerian. Anies Sandi merupakan pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diusung PKS pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Menariknya, dalam sejumlah kesempatan, Presiden PKS Ahmad Syaiqo sempat melontarkan isu kembalinya duet Anies Sandi di Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Partai Perindo selalu konsisten dan komitmen dalam menggaungkan ekonomi kesejahteraan di Indonesia. Dan untuk mencapai cita-citanya ini, Partai Perindo akan berjuang keras untuk memenangkan pemilu tahun 2024 mendatang. Pengurus dan kader Partai Perindo seluruh Indonesia diminta untuk terus bergerak dan berjuang memenangkan pemilu 2024. Partai Perindo berkomitmen menjadi perpanjangan tangan rakyat, terutama bagi para pelaku UMKM dalam memperjuangkan kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo saat memberi arahan pada Muskerwil Partai Perindo sekaligus melantik pengurus baru di tingkat DPW dan DPD seprovinsi daerah istimewa Yogyakarta. Saya pesan, saya wanti-wanti bahwa tahun 2024 itu Partai Perindo harus dapat kursi banyak supaya perjuangan Partai Perindo itu bisa efektif, bisa maksimal. Kita kan ingin berjuang untuk kesejahteraan ya dengan kebijakan yang berpihak. Karena diyakini Indonesia bisa lebih cepat sejahtera kalau ada kebijakan yang berpihak. Optimis sekali dengan antusias teman-teman pengurus di daerah bahwa Perindo ini yakin akan menuju yang lebih baik ya di 2024. Dan pastinya dengan arahan Ketua Umum tadi menambah semangat kami untuk yakin Perindo menang. Usai acara Muskerwil, HT menyempatkan diri bertemu dan berdiskusi dengan awak media lokal di Yogyakarta untuk membahas potensi dan permasalahan yang ada di kota pelajar ini. Tim Liputan iNews melaporkan.